Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di MPLS 2020 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Yapenas Gempol. Selamat bergabung anak-anak di MPLS kali ini secara daring. Nah, semoga kalian sehat selalu, dalam keadaan sehat selalu, dan selalu menjaga diri kalian selama masa pandemi ini. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Bu Laras. Saya di sekolah biasanya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini Ibu mau mengingatkan, selama masa pandemi ini Ibu berharap kalian di rumah saja. Kalau memang tidak benar-benar diperlukan kalian untuk keluar rumah, sebaiknya kalian di rumah saja, melakukan aktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berkarya dari rumah. Dan kalaupun itu semua tidak memungkinkan untuk kalian, maka ikuti protokol yang sudah seharusnya diwajibkan selama kita menghindari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu gunakan masker jikalau memang kalian harus keluar dari rumah. Hindari kerumunan sebisa mungkin, hindari kontak fisik dengan orang-orang di sekitar kalian. Kemudian segera untuk mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci wajah ketika kalian sudah sekembalinya kalian dari keluar dari rumah. Nah, hari ini materi yang selanjutnya yang mau Ibu sampaikan kepada kalian yaitu mengenai tata krama. Nah, di sini anak-anak, siapa yang tahu tata krama itu apa? Benar, tata krama itu yaitu nilai kesantunan, nilai kesopanan. Nah, tata krama sendiri itu dikenal oleh budaya kita, terutama di Indonesia, yang terkenal dengan keluhurannya, budi pekertinya. Nah, di era milenial ini, seperti anak-anak seperti kalian biasa disebut dengan anak-anak milenial, kalian boleh mengikuti perkembangan zaman, kalian boleh mengikuti kemajuan teknologi, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian selalu bawa atau tanamkan pada diri kalian sebagai sebuah identitas diri kalian, identitas karakter diri kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah manusia, yaitu tentang tata krama, nilai kesopanan, kesantunan yang harus tetap kita jaga, yang harus kita tetap bawa, yang menjadi nilai yang luhur di dalam diri kita untuk melangkah ke masa-masa yang semakin terus berkembang ini. Nah, untuk itu Ibu berharap bahasan kali ini itu dapat mengingatkan kita semua, bukan cuma kalian tapi juga Ibu juga dan kita semua, bahwa betapa pentingnya sih nilai kesantunan atau nilai kesopanan atau tata krama itu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan guru, baik dengan orang tua, baik dengan teman sebaya, maupun lingkungan kerja kita, ataupun ketika kita ingin memasuki lingkungan atau dunia pekerja kita. Apalagi untuk kalian yang nantinya akan lulus dari sekolah ini, sekolah Yapenas ini, kalian akan menempuh atau bertemu dengan orang-orang baru di luar sana yang sebelumnya kalian belum pernah tahu. Entah itu perbedaan karakter, perbedaan visi dan misi, perbedaan segala macam perbedaan. Nah, itu bisa kita minimalisir menggunakan tata krama ini atau nilai-nilai kesopanan atau kesantunan yang barangkali atau yang pasti bisa kita bekal kita nanti untuk berhubungan sosial dengan masyarakat, dengan keluarga, dan dengan peran-peran kita nantinya. Nah, semoga Ibu doakan sebelum kita lanjut ke bahasan ini, Ibu doakan semoga kalian yang mendengarkan ini kita sukses bersama-sama dan menjadi generasi milenial yang beradab. Oke. Tata krama. Nah, tata krama itu adalah kan nilai kesopanan atau kesantunan. Nah, apa sih Bu yang diperlukan untuk apa sih yang diperlukan
dibutuhkan agar kita itu bisa menerapkan tata krama itu? Sebenarnya yang dibutuhkan itu apa? Sebenarnya yang dibutuhkan untuk usia-usia seperti kalian, apalagi generasi milenial seperti kalian, adalah kesadaran. Kesadaran untuk apa, Bu? Kesadaran untuk bertanggung jawab, kesadaran untuk toleransi, kemauan untuk belajar, dan prinsip bahwa kita itu harus memanusiakan manusia. Kita sebagai manusia ini harus memanusiakan manusia. Nah, Bu, yang pertama adalah kesadaran bertanggung jawab. Memangnya kita harus bertanggung jawab dari apa? Nah, bertanggung jawab di sini berarti kita itu mengerti betul apa posisi kita, apa peran kita terhadap orang itu. Misalkan kalau kita dengan bapak atau ibu guru, maka peran kita apa? Kalau kita dengan orang tua, posisi kamu sebagai apa? Sebagai anak. Kalau anak berarti kamu tata keramanya bagaimana? Berarti kalau kamu dinasihati, kalian harus mau mendengarkan. Kalau kalian itu lebih banyak diamnya, lebih banyak cara berbahasanya bagaimana. Karena tata krama bukan hanya tentang cara kita memperlakukan orang, tapi juga bahasa kita yang kita sampaikan kepada seseorang itu. Apakah santun, apakah tulus, apakah penuh dengan nada kemarahan. Nah, itu semua dipertimbangkan yang menyebabkan kita memiliki nilai tata krama. Jadi tata krama itu bukan cuma yang perlu kita ketahui ya, kesopan santunan itu bukan cuma tentang cara perilakunya kita, yang kalau kita berpapasan dengan bapak ibu guru atau dengan orang yang lebih tua kita memberikan salam atau kita sungkem gitu, tapi juga bahasa kita yang kita gunakan, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyimak, bagaimana cara kita memperhatikan, itu semua dinilai dalam hal tata krama, ya kan, atau dalam hal kesopan santunan. Nah, kalau misalkan kalian bertanya nih, mungkin generasi sekarang kalian bertanya, Bu, berarti tata krama itu sesuatu yang zaman dulu, zaman purbakala. Oh, jangan salah, karena tata krama itu artinya yaitu tata krama itu digunakan dalam bahasa Jermannya ya, atau bahasa, tapi dalam bahasa Indonesianya sebenarnya itu ya kesopan santunan saja, nilai kesopan santunan yang seharusnya memang harus kita miliki mulai dari sedini kita, mungkin mulai dari kecil kita diajari orang tua kita untuk gimana kalau bertemu orang baru kita harus bagaimana, kita menghadapi orang yang lebih tua harus bagaimana, ketika kita berbicara dengan seorang guru kita harus bagaimana, bahasa seperti apa sih yang tepat ketika kita itu mau menyampaikan kemarahan kita, mau menyampaikan isi hati kita, apakah benar dengan marah-marah, ataukah kalau dengan adik kita apakah benar kita harus mena-mena lalu kita dengan seenaknya sendiri memperlakukan orang, kan tidak gitu. Dan apabila ada sebuah perbedaan pendapat dengan seseorang, mungkin kalau nanti kalian akan memasuki dunia kerja, apakah kalian harus marah-marah atau kalian harus ngotot dengan pendapat kalian atau dengan kemauan kalian dalam hal berorganisasi, dan itu semua sangat dibutuhkan dalam relasi-relasi kalian untuk berhubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kalian. Nah, itu yang harus kalian butuhkan. Nah, yang kedua yaitu kesadaran untuk bertoleransi. Bertoleransi itu artinya menghargai. Nah, itu saling berkesinambungan ya. Yang pertama, kalian tahu posisi sehingga kalian tahu tanggung jawab untuk membawa diri kalian. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk membawa diri kalian sehingga dipandang orang atau dipandang orang itu nyaman, dipandang orang itu pantas gitu. Diri kita itu mudah diterima oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita, oleh keluarga kita, oleh guru kita. Dan nanti di puncaknya dari semua itu, kalau kita sudah tahu tanggung jawab, kita sudah tahu cara menghargai orang, insya Allah kesuksesan akan mengikuti kita, karena kita mudah disukai orang. Nah, modal kita untuk disukai orang itu apa? Misalnya nih, kalau kita bicara masalah, Bu, apakah relate atau apakah saling berkaitan, Bu, antara kita bisa bertata krama itu dengan kehidupan kita sekarang yang kita itu dituntut untuk aktif di media sosial, untuk aktif di dalam pekerjaan apapun. Kita kan suka, misalkan ada salah satu di antara kalian yang mungkin suka jualan online, kemudian kita suka dagang, Bu. Kalau di sekolah itu mungkin nantinya saya masuk di sini, saya ingin jualan macam-macam ke teman-teman saya. Apakah relate? Oh, sangat relate banget, sangat berkaitan sekali gitu loh. Karena kalau kalian itu punya rasa empati, punya rasa simpati, punya rasa menghargai ke orang lain, orang pun merasa nyaman. Nah, untuk menggait banyak relasi atau orang-orang yang akhirnya nyaman atau merasa bahwa kamu ini memang
nyaman untuk mereka, maka akan mudah untuk segala bidang kalian, bisnis kalian, pekerjaan kalian, prestasi kalian, dan apapun itu gitu loh. Dan apakah tata krama atau nilai kesopan santunan itu hanya untuk kepada orang yang lebih tua, Bu? Oh tidak, Ibu sudah bilang bahwa dengan teman sebaya pun kita pun dituntut untuk menghargai, untuk memanusiakan manusia, bahwa mereka walaupun teman kita tetap harus menghargai pendapat dia, menghargai tujuan hidup dia, visi misi dia. Memang kelihatannya simple, tata krama, kelihatannya kayaknya klasik, tapi kalau misalkan kalian menjalankannya itu sebenarnya sangat sulit, bahkan mungkin terkesan kalian merasa apa sih ini kok terlalu mengikat gitu loh. Padahal seharusnya ini tidak mengikat, ini sudah menjadi bagian diri kalian, kesadaran kalian. Itu tadi kesadaran bertanggung jawab yang pertama, yang kedua kesadaran bertoleransi, dan yang ketiga kemauan untuk belajar. Untuk ketika kalian melakukan kesopan santunan itu dalam kondisi apapun, kemudian kalian menemukan sebuah masalah, di situ kalian ingin belajar terus, kalian nggak pantang menyerah, nggak kemudian kalian melepaskan kesopan santunan kalian, kemudian ya sudah saya tak marah saja, atau ya sudah saya tak tidak menuruti kemauan dia, atau saya akan ngotot seperti ini gitu. Kalian nggak mau belajar, tidak. Kesopan santunan itu sama dengan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai atau nilai-nilai budaya yang lain juga dalam lingkungan sekolah, dalam hal kita belajar itu sangat itu tadi. Jadi dalam nilai-nilai itu juga berkaitan dengan itu tadi, kebaikan tadi. Nah, yang kelima yaitu prinsip kita, yang keempat, prinsip kita untuk memanusiakan manusia. Kalau kita sudah kembali lagi ke istilah memanusiakan manusia, kalian itu akan, mau kalian bertemu orang yang lebih tua, mau kalian bertemu orang yang lebih muda, mau kalian bertemu orang yang tidak punya peran atau hanya orang biasa dan orang yang benar-benar luar biasa, kalian akan lupa itu apapun status jabatan. Yang kalian tahu hanyalah bahwa kalau kalian ketemu orang, kalian itu hanya ingin menghargai orang itu, mau siapapun itu. Kalian hanya ingin mendengar dengan baik apa yang dia katakan, apa yang dia keluhkan. Misalkan teman kalian yang ingin apapun itu dalam hidup kalian gitu. Kalian melihat adik kalian kemudian dia merengek dan sebagainya, apakah kalian kemudian menurunkan nilai kesantunan kalian untuk tidak berkata lemah lembut? Nah, itu juga nilai-nilai kesantunan, itu juga tata krama gitu. Nah kemudian empat itu yang kita butuhkan, ya kan? Kesadaran bertanggung jawab, kesadaran bertoleransi, kemauan belajar, dan prinsip untuk memanusiakan manusia. Nah, disitu adalah hal-hal yang kita butuhkan apabila yang kalian butuhkan kalau kalian ingin menerapkan tata krama atau nilai kesopanan santunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu komunikasi melalui bertatap muka langsung. Nah, ini apabila memang benar-benar masa pandemi ini sudah berakhir atau selesai ya. Biasanya biar kalian tahu, selama bertatap muka langsung ini biasanya pembelajaran dilakukan di kelas, dimulai dari pertama kali kalian datang masuk di pintu gerbang sekolah. Di situ sudah dinilai kesopanan santunan kalian seperti apa. Itu yang pertama, ibu mulai dari awal pertama kali kalian masuk gerbang. Diharapkan aturannya yaitu kalian memang harus tidak boleh terlambat, gitu kan. Begitu kalian masuk di sekolah, di gerbang sekolah, langkah yang pertama kalian lakukan adalah, karena di Yapenas, di sekolah Yapenas ini sudah ada sistem check lock gitu. Jadi kalau kalian itu datang, jempol kalian ini sudah tertanda di sana untuk melakukan check lock, biar tahu kalian itu memang betul-betul masuk pada hari itu atau tidak, biar lebih valid gitu datanya, masuk atau tidaknya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah melakukan itu, jangan lupa ketika ada bapak atau ibu guru, ucapkan salam juga, kalau bisa yang ramah. Perlakukan bahwa diri kalian itu seramah mungkin, yang ramah. Gunakan senyum, kemudian gunakan salam, Pak, Bu, senyum. Terus gunakan pakaian yang rapi, karena busana ini juga menunjukkan siapa diri kalian. Semakin rapi diri kalian, semakin kalian itu
mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah, maka kesopan santunan itu bisa terlihat di situ. Apalagi cara kalian itu tersenyum, cara kalian itu menyapa, kalian tidak pilih-pilih terhadap guru, kalian benar-benar memang menghormati setiap guru yang ada di situ. Saya kira itu juga menjadi nilai, dan itu memang menjadi nilai buat kita semua, untuk bapak atau ibu guru, dan lebih diingat. Semakin kalian ramah, semakin kalian dekat, semakin kalian itu sering bertanya, tapi juga menggunakan juga tahu cara menempatkan posisi kalian untuk bapak atau ibu guru, kalian akan mudah diingat, kalian akan mudah dikenal, kalian akan mudah disukai oleh bapak atau ibu guru gitu. Jadi tidak juga disukai oleh teman sebaya kalian, tapi juga disukai oleh bapak ibu guru atau bahkan di lingkungan sekolah yang lainnya pun gitu. Nah itu adalah salah satu caranya kalau kalian pertama kali masuk di lingkungan itu. Nah sebenarnya kalau kalian bertanya, Bu, apakah datang itu harus tepat waktu? Oh iya, ketepatan waktu itu juga menunjukkan kesopanan santunan kalian. Karena apa? Budaya apa sih, Bu, yang dalam tata krama atau nilai sopan santun itu ada nilai apa lagi sih, Bu, yang membuat itu dikatakan sopan santun? Rasa malu kalau kalian datang terlambat, malu kalau kalian itu tidak memakai pakaian yang seharusnya ditentukan di aturan dalam sekolah, bahwa kalian kalau sekolah harus memakai pakaian seragam yang rapi, memakai atribut yang lengkap, sapu ya sapu, dasi ya dasi, topi ya topi, kemudian kaos kaki putih ya putih, hitam ya hitam, sepatu hitam biasa gitu loh. Jadi sepatu hitam polos ya sepatu hitam polos gitu. Ketika olahraga juga sepatu olahraga, pakaian ganti olahraga selalu dibawa. Dan ya itu tadi indikasinya, kalian merasa malu kalau kalian lupa waktu olahraga kalian tidak membawa pakaian. Perasaan malu itu loh yang menunjuk, yang kemudian menimbulkan rasa kesopanan gitu. Karena kalian merasa malu, kalian temui bapak atau ibu guru kalian itu yang sopan ya, itu yang menerapkan tata krama betul-betul. Kalian sampaikan, Bu, Pak, mohon maaf, saya tidak membawa ini dikarenakan saya tadi habis kehujanan. Lain waktu saya tidak akan mengulangi lagi, Pak, Bu, mohon maaf. Saya terima konsekuensinya. Kalau memang saya memang tidak mengikuti aturan, saya malu, Bu, mohon maaf, Bu, mohon maaf untuk kali ini. Nah, hal seperti itu jarang sekali ditemukan oleh anak-anak generasi milenial seperti kalian. Nah, alangkah baiknya kalian pertama kali masuk seperti ini, dengan adanya bahasan mengenai tata krama ini, kalian bisa tahu bahasa mengenai kesopanan santunan ini. Akhirnya kalian merasa, oh iya, ternyata hal biasa loh melakukan kesopanan seperti itu. Itu adalah hal yang memang lekat, yang memang harus kita lakukan gitu loh, sebagai seorang murid. Itu juga pembelajaran gitu loh. Kalau kalian mampu bersikap sedemikian rupa di lingkungan sekolah, maka yang kalian raih yaitu ketika kalian lulus tidak hanya pintar secara pintar secara akademik, pintar secara kemampuan atau pengalaman, tapi juga kalian pintar secara sikap kalian, attitude kalian, karakter diri kalian gitu. Dan lebih top lagi gitu. Nah, yang itu yang kita harapkan dari Bapak Ibu guru selama ini, yaitu karakter diri kalian, nilai-nilai karakter kalian. Nah, termasuk itu tadi, bahwa kalian merasa malu, itu malu dalam hal positif loh ya, bukan rasa tidak percaya diri, tapi malu karena kalian merasa kalian tidak memakai pakaian yang sopan, kalian mengecat rambut kalian padahal kalian tahu aturannya tidak boleh untuk dicat gitu kan, karena pelajar itu berarti sesederhana mungkin gitu. bukan untuk kecuali kalau kalian mau manggung itu, maka diperlukan memang tampilan yang benar-benar heboh, penampilan yang benar-benar menarik, warnanya merah, hijau, pakai anting-anting besar misalkan kalau kalian penyanyi misalkan. Nah, selama kalian menjadi seorang pelajar, ya berlakulah sebagai seorang pelajar begitu. Nah jadi itu yang perlu kalian terapkan juga. Nah, yang kedua itu kan aturan ketika masuk gerbang ya, kalian melakukan ceklok, kalian pastikan pakaian kalian rapi, atribut kalian lengkap, sapa guru kalian kalau kalian ketemu, kemudian minta maaf kalau kalian memang merasa bahwa waktu itu kalian terlambat, entah itu ada atribut yang ketinggalan, entah kalian merasa ada yang kurang pas dari diri kalian. Itu merupakan bagian dari tata krama atau nilai kesopan santunan kalian, dinilai dari hal itu loh, sebegitunya kan. Nah, termasuk
masalah finansial. Misalkan kalian bertanya, Bu, apakah dalam kesopanan santunan itu kalau kita itu ternyata nggak telat bayar SPP, Bu, apakah kita tuh harus panggil orang tua, Bu? Apakah kita harus sembunyi-sembunyi terus gak pernah masuk sekolah? Jangan begitu, nak. Semua itu bisa dilakukan dengan cara apa? Komunikasi. Lakukan, bawa diri kalian sesopan mungkin. Kalian ngomong, kalian temui bapak ibu guru yang memang ada di bidang pembayaran SPP atau pembayaran sekolah kalian. Kalian bilang, kalian hadapi, Pak, Bu ini, Bu Ririn atau Bu siapa itu, kalian ngomong, mohon maaf, saya bulan ini belum bisa membayar SPP saya mau mencicil, Bu, tapi kalau bayar langsung di bulan ini saya tidak bisa, mohon keringanannya, mohon pengertiannya ya Pak, Bu. Dan bilang, kalau memang saya telat, Bu, mohon ditegur saya, Bu, mohon maaf. Nah, begitu, dengan hal itu, dengan cara kalian membawakan diri kalian kepada orang lain itu, orang akan tersentuh, orang akan mengerti gitu. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kesopan santunan kalian, dengan pembawaan kalian kepada orang lain. Nah, itu sangat penting. Maka ibu bilang nilai kesopan santunan itu sangat penting sekali dalam hidup kalian, apalagi remaja seperti kalian, apalagi generasi milenial seperti kalian yang maunya mandiri, yang maunya itu sekolah itu bisa biaya sendiri, bisa membantu orang tua, bisa sambil sekolah juga sambil bekerja, paginya bekerja, siangnya sekolah. Itu sangat menurut ibu sangat diperlukan gitu loh. Jadi jangan merasa bahwa sopan santun berarti yang menunduk-nunduk, bukan itu, tapi cara kalian mengkomunikasikan atau membawa diri kalian kepada orang lain itu loh yang penting menurut ibu gitu loh. Jadi tidak ada hal yang tidak justru kalau kalian itu tidak tahu cara menempatkan atau memposisikan diri kalian, cara membawa diri kalian dengan sopan santun itu seperti apa kepada orang yang begini, kepada orang yang begini, kepada posisi yang seperti ini, maka kalian akan menemukan banyak kesulitan dalam hidup kalian gitu. Nah, kemudian berikutnya tadi pertama kali kita masuk ke bank, kemudian ini ketika berpasangan dengan bapak ibu guru, ini memang bahasanya sederhana ya, atau mungkin kalian merasa wis tahu, kami sudah tahu kok Bu, Pak, kami sudah tahu kalau masalah berpapasan dengan bapak ibu guru kami harus bersalaman. Tapi intinya bukan itu gitu loh. Selama ini yang kalian lakukan adalah ada perasaan takut, perasaan ingin dilihat baik saja. Tapi kalian menghilangkan sisi kesadaran pada diri kalian bahwasanya memang ketika kalian bertemu bapak ibu guru, kalian senang karena kalian ingin, karena perasaan senang kalian begitu ketemu bapak ibu guru, kalian ingin memegang tangannya, kemudian memberikan salam gitu loh, kemudian menyapa beliau, menyapa mereka dengan senyuman, kemudian memberikan pertanyaan, Bu, sehat Bu hari ini Bu, atau kalian menyapa dengan guyonan kalian sebagai anak-anak milenial, itu tidak apa-apa sekali gitu. Jadi menurut ibu ibu menyarankan kepada kalian, ubah perasaan kalian ketika bertemu bapak ibu guru itu dengan perasaan yang gembira, sehingga ketika kalian bertemu mereka, kalian tidak akan sampai yang ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu melengos, tidak, tapi kalian itu lebih memberikan senyum kalian, kemudian mendekat kepada mereka dan memberikan salam kepada mereka. Itu lebih menyentuh di hati. Itulah kesopan santunan itu seperti itu. Apalagi untuk di kelas. Nah, sekarang untuk di kelas. Tadi untuk pertama kali masuk, ketika masuk gerbang, kemudian ketika berpapasan, ketika mau menuju ke kelas, sampai di kelas sama, lakukan itu juga. Lakukan salam kalau kalian terlambat. Kalau kalian tidak terlambat masuk, lakukan doa. Jangan lupa berdoa. Gitu. Ketua kelasnya, siapapun di kelas itu mengingatkan kalau ketua kelasnya lupa. Ingatkan untuk selalu berdoa. Itu nilai kesopanan santunan. Tunggu Bu, jangan memulai doa atau jangan mulai pelajaran sebelum bapak ibu guru belum masuk ke area kelas, kecuali ada instruksi dari bapak atau ibu guru yang memang tidak bisa hadir pada hari itu. Maka walaupun tidak dipandu bapak atau ibu guru, sebagai generasi milenial yang usianya sudah 20-an, 18-an, kalian harus punya kesadaran diri untuk memimpin kelas
kelas kalian, apalagi ketua kelasnya, untuk mengajak teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Itu juga masuk dalam nilai kesopan santunan atau nilai tata krama kita sebelum belajar. Melakukan berdoa, nilai spiritualnya ada. Nah, itu penting sekali yang harus kalian terapkan. Begitu. Nah, kemudian setelah berdoa baru kalian belajar bersama-sama, diskusi bareng teman, bertanyanya dengan sopan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian kemampuan di sini di kelas ada nilai kesopan santunan yang perlu kalian terapkan, yaitu kemampuan menyimak kalian, memperhatikan kalian, dan kemauan untuk bertanya, kemauan untuk belajar, kemudian sehingga kalian ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu guru yang telah menjelaskan tadi, gitu. Jadi tidak pasif, aktif yang memang punya aktif tapi tahu kapan waktunya bertanya, tahu kapan waktunya memperhatikan dan tidak guyonan dengan teman-teman, tidak berdiskusi dengan teman-teman ketika guru berbicara. Kemudian ketika guru selesai menjelaskan, kalian kemudian bertanya dan diskusi dengan teman-teman, dan termasuk sampai hal mengerjakan tugas tepat waktu itu juga bagian dari tata krama. Tata krama itu cara sikap kita. Nah, kalau misalkan kalian sudah merasa ini kebanyakan yang terjadi, problem atau masalah yang sering terjadi ketika kalian pertama kali masuk, kalian itu sudah tidak bisa, ibaratnya orang, kalau kalian punya rasa malu loh ya, punya rasa kesadaran tinggi mengenai belajar, mengenai kesopanan santun, kalian sudah tidak bisa, kalian pun tidak mampu, gitu kan, dalam artian mampu secara berpikir, mampu secara finansial gitu. Kemudian ada tugas dari Bapak Ibu guru yang tugasnya loh bisa kalian lakukan kalau kalian mau, tapi kalian memilih tidak mengerjakan. Coba bagaimana perasaan Bapak Ibu guru? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Secara akademiknya kurang, secara kemampuan itunya sering telat, sering bolos, sering terlambat. Tapi begitu ada tugas tidak mengerjakan. Coba 3 poin ini, bagaimana Bapak Ibu guru mau menilai kalian? Nah, faktanya Bapak Ibu guru itu tidak menilai dari nilai akademis kalian, dari pengalaman kalian, dari kecakapan kalian, dari teman kalian yang banyak, bukan, tapi dari kesopan santunan kalian itu loh, cara-cara kalian itu loh, memilah-milah waktunya ketika masuk bagaimana, ketika pelajaran bagaimana, ketika ada tugas itu bagaimana, ketika guru ngomong itu harus bagaimana, ketika guru memberikan tugas itu harus bagaimana. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan dan Ibu pikir kalian pasti bisa melakukannya kalau kalian betul-betul menyimak video kali ini mengenai tata krama bahasan kita kali ini, yang semoga memberikan gambaran atau wawasan buat kalian bahwa ternyata tidak ada alasan untuk kalian tidak belajar tata krama, untuk kalian tidak menjadikan tata krama menjadi kehidupan, menjadi bagian dari hidup kalian gitu. Nah, Bu, pertanyaan terakhir Bu, apakah dengan orang tua, selain kita harus punya tata krama selama di sekolah, apakah dengan orang tua itu kita diterapkan juga tata krama? Oh pasti, orang tua itu sama cara kita memperlakukannya dengan guru kita. Nah, apalagi dalam lingkungan keluarga, orang tua itu sangat berperan, apalagi dengan ibu kita, apalagi dengan bapak kita gitu loh. Tanggung jawab, toleransi, kelembah lembutan kita sangat dibutuhkan untuk cara memperlakukan kita kepada orang tua. Dengan cara apa? Yaitu ketika mereka menasihati, kalian harus bersikap mendengarkan dulu. Diam, mendengarkan. Nah, ketika bapak kalian kemudian atau ibu kalian, orang tua kalian bertanya, kenapa bisa begini? Jelaskan dengan sejujur-jujurnya. Gunakan kejujuran. Gunakan kasih sayang kalian ketika menyampaikan. Jangan bernada tinggi. Lakukan dengan lemah lembut, lakukan dengan tegas, lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah orang tua, dan kalian harus mau atau rela kalau kalian melakukan aktivitas misalnya disuruh ini. Nah, kalian tidak mengeluh, walaupun mengeluh kalian simpan di hati. Nah, itu juga salah satu nilai kesopan santunan, karena kebanyakan dari kita kadang mengeluh kita ungkapkan, yang akhirnya membuat orang tua kita atau bapak ibu kita di rumah itu merasa bahwa anak kita ini gak sopan ya, disuruh kok malah gak mau. Nah, padahal itu
itu hal penting, padahal itu menjadi nilai atau poin plus yang mereka nilai sebagai orang tua. Nah, ibu harap kalian menjadi anak-anak yang sopan-sopan, yang santun-santun, yang berbakti baik kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, kepada nusa dan bangsa, kepada peran kalian nanti, karena kita tidak pernah ada yang tahu kalian nanti menjadi apa. Ada yang mungkin yang menjadi ini, bekerja di bidang ini, berperan di bidang ini. Nah, semoga dari nilai-nilai ini tadi yang ibu katakan, bahwa ternyata di dalam tata krama itu yang dibutuhkan adalah tindakannya. Kita harus bisa membawa diri kita, memposisikan diri kita dari tindakan, dari bahasa yang kita gunakan. Kemudian jangan lupa yang paling utama poinnya, yaitu nilai spiritual kita, pedoman-pedoman hidup kita ketika mau melakukan segala sesuatu, ketika akan menghadapi ujian, ketika merasa ketakutan. Gunakan doa, gunakan upaya, gunakan perjuangan, gunakan semangat untuk berjuang, gigih, bekerja keras, berbakti, selalu ingat orang tua, selalu ingat nasihat orang tua, memegang teguh prinsip kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha. Apapun peran kalian itu, sekecil apapun peran kalian itu, dimulai dari keluarga sampai ke dalam masyarakat. Kalian terjun di masyarakat nanti, kalau kalian sudah lulus dari sekolah YAPENAS. Nah, kalian harus itu tadi, menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang prinsip-prinsip nilai kesopan santunan yang harus kalian miliki. Jangan lupa, di dalam tata krama atau nilai kesopan santunan itu ada tindakan, ada bahasa, dan ada nilai keagamaan atau nilai spiritual yang harus kalian padukan sedemikian rupa, sehingga membentuk karakter diri kalian itu mudah disukai orang, mudah dipercaya gitu sama orang, oleh guru, oleh teman, oleh siapapun itu. Oke, selesai bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya untuk merangkum materi bahasan tentang tata krama kali ini. Nah, sampai jumpa anak-anakku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.